I tried to be perfect, but nothing was worth it. If it were true that I'm trying to. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk like dan subscribe channel ini yang berarti banget untuk perkembangan channel ini. Seperti biasanya saya akan mengulas artis, icon dan pentolan dalam sebuah band. Sum 41 adalah band yang berasal dari Ajax, Ontario, Kanada. Awalnya Sum 41 dibentuk oleh Derek Weebly vokal, gitar, dan Steve George drum, yang merupakan teman semasa SMA. Nama Sum 41 dipilih karena band ini dibentuk 41 hari sebelum musim panas atau summer. Anggota ketiga yang masuk adalah Dave Bucks gitar, dan yang terakhir adalah Jason McCaslin, bass pada tahun 1999 setelah sempat berganti-ganti pemain bass. Mereka merilis album pertama mereka pada tahun 2000 yang berjudul Half Hour of Power di bawah label Island Record. Manajer pertama mereka adalah Greg Norrie, vokalis Treble Charger. Derek meminta Greg Norrie untuk menjadi manajer Sum 41. Greg Norrie berpendapat bahwa Derek adalah seorang anak yang sangat berambisi menjadi bintang rock. Sebagian besar lagu Sum 41 ditulis oleh Derek, beberapa ditulis oleh Stevo. Lagu-lagu yang ditulis Stevo seperti Pine for Pleasure, All Killer No Filler, dan Mapobel Underclass Hero biasanya adalah hanya untuk lelucon. Stevo pernah berkata di Expose, Much Music, tanpa Derek kita hanya band yang memainkan lagu orang lain. Sum 41 terdiri dari teman-teman SMA Derek Weebly vokal, gitar, dan Steve George drum. Anggota ketiga yang masuk band adalah Dave Bucks gitar, dan anggota terakhir adalah Jason McCaslin, bass setelah berganti pemain bass pada tahun 1999. Mereka merilis album pertama mereka yang berjudul Island Records pada tahun 2000, berjudul Half of Power. Maka dari itu, saat ini mereka telah menghasilkan 5 album studio, dan album ke-6 mereka akan dirilis pada musim panas tahun 2010. Ciri-cirinya lebih powerful dari album sebelumnya, namun hingga saat ini album tersebut belum dirilis lagi. Sebagian besar lagu Sum 41 dibuat oleh Derek, beberapa oleh Stevo, drum lagu Steve, seperti Pine for Pleasure, All Killer No Filler, dan Mapobel Underclass Hero. Stevo pernah berkata dalam Expose, Lots of Music, tanpa Derek, kami hanyalah sebuah band yang memainkan lagu orang lain. Meskipun wajahnya buruk, Derek juga hebat. Pada tahun 2004, Sum 41 mengunjungi Republik Demokratik Kongo, di mana perang saudara pecah dan menginspirasi album keempat mereka, Chuck. Chuck dinamai menurut Charles Pelletier, Chuck Pelletier, yang menyelamatkan hidupnya di Kongo. Pada tanggal 12 Oktober single pertamanya, We're All to Blame, terdengar lebih metalik daripada punk, diikuti dengan lagu Tenang, Pieces, yang menduduki puncak tangga lagu Kanada, dan Sum the single, Sigh, hanya dirilis secara bersamaan di Kanada. No Reason, videonya hanya disiarkan di Amerika Serikat dan Eropa. Pada Juli tahun 2006, Derek menikah dengan Avril Lavigne dan telah bertunangan selama 1 tahun sejak tanggal pernikahan. Album kelima mereka keluar tanggal 24 Juli tahun 2007 yang berjudul Underclass Hero. Di album ini mereka kembali ke aliran asal mereka. Mereka mengakui mereka sangat bersemangat dalam pembuatan album ini. Albumnya pun lebih kaya akan suara dan liriknya pun lebih bagus. Dalam tur Underclass Hero, posisi Dave akan digantikan dengan Tom Tucker yaitu vokalis dan gitaris dari grup band Go. Saking semangatnya, mereka selalu bilang kalau mereka akan tur kemana-mana. Pada bulan Mei tahun 2009, mereka sempat mengadakan konser di Jakarta, Indonesia. Setelah selesai tur Underclass Hero, mereka merilis album All the Good Shit yang merupakan kumpulan lagu-lagu hits Sum 41. Mereka juga menyertakan 2 lagu baru yaitu Always dan Makes No Difference di versi baru. Sekarang mereka sedang mempersiapkan album ke-6 mereka yang rencananya akan dirilis pada musim panas 2010. Tom Tucker yang sebelumnya hanya menjadi additional player akan ikut membantu dalam menulis dan merekam lagu Sum 41. Album terbaru mereka akan diproduseri oleh Hugh Norton. Mereka juga dinominasikan sebagai Kerrang! Biografi Penghargaan, Best Live Performance, 2003. Banyak hal yang membuat nasib band tidak jelas. Yang terparah adalah momen saat vokalis Derek Weebly hampir meninggal dunia akibat alkoholisme. Bahkan di awal tahun 2000-an,
nama mereka beredar dengan baik, dan klip video muncul di MTV hampir setiap hari. Selain keterpurukan ekonomi, kesehatan penyanyi juga menurun. Menurut laporan, penyanyi itu dirawat di rumah sakit dan dia bahkan mengalami koma ketika tidak sadarkan diri. Masa suram Juni tahun 2014 masih terus terekam, yang tentunya tak mudah dilupakan Derek. Derek berkata ketika dia sadar kembali untuk pertama kalinya setelah koma, setelah bertahun-tahun melakukan hal-hal yang telah saya lakukan, minum dan minum, saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya saya akan terbaring di rumah sakit dan mati seperti saya sekarang. Oleh karena itu, ketika mereka mengumumkan bahwa mereka akan merilis album ke-6 mereka, Rotten Voices, pada awal Oktober, band ini sekarang dipimpin oleh Derek Whibley, vokal, gitar, Dave Bucks alias Brown Sound, gitar, Jason McCaslin, bass, Tom Tucker, gitar, dan Frank Zumo, drum, kembali menarik perhatian. Ya, setelah masa-masa kelam, badai dan rentetan pengalaman buruk lainnya, secercah harapan perlahan muncul. Kesetiaan Jason Kohn, bass dan Tom Tucker, gitar, juga menjadi salah satu alasan kenapa Sum 41 masih bisa bertahan, dan akhirnya menemukan drummer pengganti dan gitaris lain, sehingga band ini beranggotakan 5 orang. Frank Zumo terpilih sebagai drummer, dan Dave Bucks dari Brown kembali ke band lamanya sebagai gitaris. Saat berbicara dengan Derek, hal pertama yang saya bicarakan adalah karena kami tidak pernah seperti musuh, kami selalu saling menghormati, kata Brown Sound. Pada tanggal 9 Juli tahun 2015, band ini meluncurkan kampanye Pledge Music untuk album comeback-nya. Pada tanggal 23 Juli tahun 2015, band ini memainkan pertunjukan comeback di Alternative Press Award, yang menampilkan mantan gitaris utama Dave Bucks, bergabung dengan band di atas panggung 9 tahun setelah kepergiannya. Set band juga menampilkan DMC sebagai bintang tamu. Itu juga memperkenalkan Frank Zumo dari Street Drum Corps sebagai drummer baru. Sum 41 mengkonfirmasi kembalinya resmi Bucks ke band pada tanggal 14 Agustus tahun 2015. Pada tanggal 26 Desember tahun 2015, Sum 41 menggoda 2 lagu baru di profil Instagram mereka. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2017, halaman Facebook band mengumumkan bahwa Whibley telah mulai menulis lagu baru. Grup ini memulai tur ulang tahun ke-15 Das This Look Infected pada tahun 2018. Pada tanggal 22 April tahun 2019, band ini mengumumkan melalui Twitter kembalinya mereka dengan musik baru. Pada tanggal 24 April mereka merilis single, Out for Blood, melalui Hopeless Records. Pada hari yang sama, band ini juga mengumumkan album studio ke-7 mereka, Order in Decline, dengan tanggal rilis yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli. Single kedua dari album, A Death in the Family, dirilis bersama dengan video musik pada tanggal 11 Juni. Pada tanggal 18 Juni, Never There, dirilis sebagai single ketiga, bersama dengan sebuah video. Pada tanggal 8 Juli band ini merilis 45, A Matter of Time, sebagai single keempat, bersama dengan sebuah video. Aliran musik Sum 41 pada umumnya adalah pop punk dan punk rock. Di album Half Hour of Power dan All Killer No Filler mereka mengusung aliran pop punk, di Das This Look Infected. Mereka mulai memainkan musik punk rock keras, di Chuck mereka memasukkan unsur metal di dalamnya, dan di Underclass Hero mereka kembali ke unsur musik pop punk. Dalam bermusik, Sum 41 kebanyakan dipengaruhi oleh band-band rock 80-90-an, seperti Beastie Boys, Metallica, NOFX, dan The Vandals.